Oke, saya sapa dulu. Pagi Pak Darmawan. Pak Darmawan lagi itu ya. Kita akan nanti 1 jam ke depan. Kita mencoba untuk kita berbagi ilmu. Nanti Miss Agnes itu sudah mencoba sekarang berapa readernya, Nes? Sudah ada 57 sampai 58 ribu. 58.000 readers di Wattpad ya. Sudah. Oke. Nanti di sini sudah ada juga Miss Renata dari Jatibarang. Itu siswanya itu sudah banyak yang menggunakan Wattpad ya. Miss Renata, nanti kalau misalkan itu bisa share juga kalau misalkan ada waktu. Masih ada nanti memang kita cuma batasi 1 jam saja sih. Nanti kalau kita ada lagi ya kapan-kapan lagi. Acara ini nanti kita meet online hari ini itu yang pertama. Nanti hari Kamis itu nanti kita akan meet online lagi. Yang kedua dengan Perpustakaan BMK Penambur Cirebon itu dengan dongeng. Kita nanti temanya dongeng, belajar dongeng di rumah itu seperti apa. Tapi tidak hanya dongeng di rumah, nanti dengan itu nanti kita gunakan juga untuk bisa kita mendongeng bersama siswa-siswa ketika nanti keadaan pulih seperti biasa. Kalau sekarang ya kita masih mendongeng di rumah, nanti mau banyak hal sih yang bisa kita lakukan ketika PJJ. Sekarang ini seperti apa? Kalau kemarin beberapa kali saya ngingetin kayak semacam kayak begini dengan platform yang lain, banyak yang apa yang harus kita lakukan selama kondisi seperti ini. Nanti ini kita buka dulu pertama hanya Wattpad. Ini memang nanti ini dari kita, dari pustakawannya. Toh juga bisa di-share juga apa yang kita ini ke anak-anak juga. Ini dari kami kemarin, tapi Bang ada program juga akhirnya anak harus menulis itu seperti apa. Nanti dari sisi Miss Agnes, dari sisi kenapa dia tertarik dengan Wattpad. Wattpad kapan pertama kali kamu nulis di Wattpad, Mas? Aku tuh nulis bulan Desember 2000 2000 berapa, Nes? 18, Bu. 2018, berarti sekitar ya 2 tahun ya. Belum ada 2 tahun ya. Iya. Hampir 2 tahun. Oke, pasti punya ini ya, teman-teman sambil ngobrol ya. Punya kerinduan. Teman-teman kalau misalkan ke Gramedia, sering ketemu ya sekarang buku yang Wattpad dibaca berapa juta, 1 juta pun, 1.500.000 pun sudah dicetak ya, Nes ya? Betul. Ya, 1.500.000 itu sudah dicetak di Gramedia, karena nggak tahu kenapa juga murid-murid yang di Cirebon khususnya, nggak tahu di teman-teman yang lain juga, Bu beli buku yang Wattpad dong gitu. Ada yang suka karena mungkin dibaca, berarti ketika banyak dibaca dia akan semakin buku itu semakin disukain. Seperti juga nih aku nggak tahu tadi berapa ribu yang seperti itu. Nanti semakin dia tertarik untuk menulisnya lebih menarik, mungkin akan semakin orang penasaran membacanya. Nanti proses seperti apa? Saya juga belum terlalu banyak praktek. Sudah punya account tetapi belum banyak menulis. Nanti seperti apa lagi itu kita belajar sama Miss Agnes. Nanti di sini itu kemarin ngobrol itu nanti belum terdengar nih. Saya juga kepengen dengar nanti bagaimana itu diterapkan di anak-anak di BPK Penambur Jatibarang. Itu sudah anak-anaknya sudah banyak, teman-teman. Nanti teman-teman bisa suatu media juga sih untuk mengajarkan anak-anak untuk belajar. Atau dari HP bisa ya, Nes ya? Ya, betul. Oke, dari HP bisa. Tidak hanya dari laptop, dari apa. Jadi Wattpad itu diinstal di HP kita. Jadi saya bilang bukan di promosi ya, ketika saya mengajak menulis dimanapun itu ya dari HP bisa. Jadi pas ada ide, kalau mungkin nanti Agnes atau kita pun juga punya pengalaman ya, ketika kita mau menulis ada ide, menulisnya di kertas misal gitu ya, kemudian idenya pada saat di kertas kemudian ditulis, dan saat itu juga misal pun udah taruh di mana,
terus lupa lagi, nulis lagi, kan itu berarti kan 2 kali kerja mungkin ya. Tetapi kalau mungkin dengan aplikasi Wattpad, saya punya ide sih mau punya cerita yang kemarin saya lanjutin lagi dengan yang seperti ini deh alurnya, kemudian kita nulis di Wattpad-nya kita. Karena nanti di Wattpad setahu saya itu bisa jadi pembacaan sih ya. Nanti akan jelasin lebih detail lagi mungkin ya, walaupun tidak terlalu detail karena kita punya 1 jam. Oke, sudah. Kita akan mulai saja, sudah jam 10. Oke, masih ada yang mau bergabung lagi di grup Nas? Nggak tahu Bu, belum cek. Oke, masih ada yang susah? Saya masih nunggu, tadi kemarin itu Pak Yusuf dari SD itu kepengen masuk. Saya tunggu, mungkin masih PJJ kali ya. Iya. Sama nanti juga kepengen tahu juga teman-teman jamnya memang kemarin sih kita jam 10. Nggak tahu kalau misalnya masih PJJ gitu, tapi nggak apa-apa, Isa, oke. Kita coba dulu yang pertama, Min. Ini pertama, nanti kalau misalnya usulan agak siang supaya PJ-nya selesai dulu atau apa itu, oke, nanti sambil kita evaluasi. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Oke, karena jam 10, kita mulai saja Nes ya. Nah, sudah siap dengan presentasinya Nes? Oke, ya. Nanti Bapak Ibu boleh nanti kita sih ngobrol karena ya kayak ngobrol aja. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini beberapa sudah bergabung. Terima kasih sudah kita belajar di sini melalui online walaupun dalam kondisi yang ya bagi kita hal yang baru. Tidak disangka loh, maksudnya kita mengalami yang seperti ini yang kemarin kalau di BPK Penabur Cirebon 2 minggu, kemudian diperpanjang 2 minggu lagi. Lah ini nanti seperti sampai kapan di Indonesia? Jadi terakhir ada bilang, sampai Juni, sampai 29 Mei, sampai jam berapa. Jadi sampai kapan tanggalnya nggak jelas juga sampai saat ini. Jadi itu kondisi. Kita harus berdamai dengan keadaan. Jadi banyak hal yang harus kita create, yang harus kita lakukan apa ya di sisi kita yang istilahnya tenaga perpustakaan, pustakawan sekolah. Kita juga bisa kreatif dan banyak cara, dan salah satunya ini adalah Mint online supaya kita tidak terkungkung dengan kita buku ada di sekolah, ada di perpustakaan kita, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita nggak mungkin juga kan dengan kondisi kita harus jaga jarak di rumah, WFH, kemudian kalau di kita namanya KJJ atau PJJ, sementara apa yang kita kerjakan itu ada di sekolah, ada buku berupa cetakan. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan, harus kreatif, dan salah satunya ini adalah kemampuan sebenarnya. Kita bisa melatih menulis, dan menulis, saya tidak bisa menulis, ya memang banyak orang yang bilang begitu, banyak sekali. Dan saat ini adalah hari ini kita bicara tentang Wattpad, karena ya cuma sebentar, tapi cukuplah untuk pengetahuan kita. Kalau nanti nggak mengerti seperti apa, nanti Miss Agnes akan presenting tentang Wattpad. Jadi terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita bisa ke materi-materi yang lain juga kalau memang dimungkinkan ini efektif, dan banyak platform yang bisa Bapak Ibu ikutin. Ini salah satunya pakai Meet online, ada yang WebEx, kemudian ada yang Zoom. Oke. Jadi pagi ini terima kasih buat Miss Agnes, dan ini nanti saya jelasin dulu teman-teman supaya nanti kalau tidak agak berisik, ini sudah bagus teman-teman, kayaknya sudah biasa
banyak yang sudah meet sendiri. Nah, nanti kalau misal pun karena ini pakai meet online, jadi kalau pertama nanti kalau misal pun ada Miss Agnes untuk presenting, kemudian kita ngobrol bersama, diskusi, ya nanti bukalah mute-nya dan ternyata sepertinya sudah biasa teman-teman seperti ini ya. Kemudian nanti kalau memang nanti ada yang ditanya tetapi agak apa ya, saya tidak mau suara saya kedengar misal gitu ya, atau belum pede, tapi kalau pede nggak apa-apa sih. Jadi di chat boleh, nanti ada sebelah di meet-nya Bapak Ibu tuh ada kotak kecil itu bisa chat di situ, menanyakan apa yang tadi kepengen ditanya nih, atau apa seperti itu bisa. Jadi nanti saya baca dan kita akan bahas bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa dan bukan apa ya, Agnes yang lebih pengalaman tentang tentang Wattpad ini, yang memang sudah menulis, kemudian pembacanya sudah sekian gitu. Sebenarnya saya juga mengharapkan nanti kalau di sini dari yang sudah bergabung, kemudian mempunyai pengalaman, sudah menulis memang, kemudian sudah siswanya sudah diarahin ke situ misalnya tentang menulis. Tapi mungkin kan ini platformnya Wattpad. Kalau misalnya hal-hal yang berhubungan sama menulis, nanti kayak begini nih pengalaman saya memberikan mengajak anak untuk menulis. Nah, ini nanti saya Bu Wulan juga, nanti saya ajak juga. Bu Wulan itu adalah guru bahasa Indonesia. Itu juga dia rajin sekali untuk mengajak anak-anaknya menulis. Dia punya proyek juga sekitar bulan-bulan ini berhubungan sama COVID-19. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa berbagi supaya diskusi yang selama 1 jam itu dengan kaya ilmu. Kita punya sesuatu yang 1 jam yang sangat bermakna kita bersama untuk kita belajar hal yang baru. Oke, jadi lanjut aja karena waktunya juga berjalan terus. Miss Agnes nanti akan mungkin presentasi sekitar 15 menit ya, Nes? Iya, betul. Oke. Terus 15 menit nanti dari situ nanti kita akan ngobrol. Nanti kita akan bertanya Wattpad atau mungkin kalau yang sedang pakai laptop kemudian device-nya 2 nanti mungkin bisa searching tentang Wattpad atau bagaimana Wattpad terserah. Oke, silakan Miss Agnes presenting. Nah, itu Bu Apri sudah gabung. Terima kasih teman-teman. Siapa yang sudah bergabung? Oke, silakan Agnes presenting. Oke, terima kasih ya. Saya akan mulai acara presentasi hari ini. Tanya nggak kelihatan. Pengenalan dulu deh. Muka aku kelihatan nggak? Yang penting suaranya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Wattpad. Sebenarnya saya juga baru mulai menulis di Wattpad itu tahun 2018, akhir tahun. Itu karena kemarin tuh anak-anak sempat request sama saya, Miss beli buku Wattpad dong. Terus aku kan nggak mengerti Wattpad itu apa sih Wattpad kayak gitu. Itu loh Miss yang buku-buku zaman sekarang tuh lucu-lucu, ceritanya bagus-bagus. Terus saya penasaran kan, akhirnya saya ke Gramedia dulu. Ada Miss di Gramet, coba Miss cari deh, bukunya bagus-bagus. Terus akhirnya saya penasaran, saya ke Gramedia, saya lihat dulu bukunya kayak apa. Kalau dari cover sih saya suka ya, tertarik karena bagus-bagus kan. Terus saya coba beli itu beberapa di perpustakaan, saya coba koleksi. Ternyata emang ceritanya bagus-bagus gitu, dan anak-anak tuh suka minjem gitu. Dan akhirnya langganan. Terus penasaran juga cara nulisnya gimana nih, nerbitinnya gimana gitu kan, aku penasaran. Ternyata ada juga di platformnya tuh modelnya di Play Store. Jadi kita bisa HP juga lewatnya, nggak cuma dari laptop. Terus akhirnya saya coba download. Saya pelajarin dulu tuh, ini maksudnya gimana sih nulis atau apa gitu kan. Pertamanya saya cuma baca, terus kok lucu ya gitu bentuk menulisnya gitu. Terus akhirnya saya penasaran. Di situ ada platform menulis kayak ini. Nah ini nih Wattpad itu sebenarnya komunitas online untuk bagi baca sama penulis. Sebenarnya saya tadi nggak tahu, ternyata di situ bisa nulis juga. Tak kira cuma baca dong.
Katanya ada tombol menulis di situ. Nanti saya jelasin caranya gimana cara nulisnya. Nah, Bapak Ibu, Wattpad itu adalah komunitas online bagi para pembaca dan penulis. Ini tuh lingkupnya seluruh dunia. Kenapa readersnya bisa banyak? Ya itu tadi, karena dibaca seluruh dunia. Gitu. Nah, fitur yang ada di Wattpad, ini tampilan secara di laptop ya, dibuka di laptop. Seperti ini. Kalau mau masuk ke Wattpad, kita harus punya akun dulu. Akunnya menggunakan email seperti biasa, masukin password segala macam. Terus kita punya profil. Nah, kalau untuk cuma sebagai pembaca doang, kita nggak perlu ngisi komplit juga nggak masalah. Kita bisa baca. Waktu pertama kali saya gabung di Wattpad, itu kalau baca apa aja gratis. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang itu beberapa ada dikunci. Jadi hanya cuma sebagian cerita yang bisa dibaca. Kalau mau lanjutin bacanya, kita harus langganan dulu. Jadi nggak bisa langsung asal baca. Kalau waktu pertama saya gabung, itu semua di-open sama dia. Jadi aku bisa baca sepuasnya. Dan akhirnya aku ketagihan baca di Wattpad, gara-gara anak-anak rekomendasiin itu. Ternyata ceritanya bagus juga. Terus akhirnya saya ngeracunin teman-teman juga di sekolah, guru-guru maksudnya. Baca Wattpad. Bagus banget ceritanya. Kalau yang senang baca-baca novel, pasti tertarik. Dan akhirnya beberapa teman-teman di sekolah, ada yang suka baca juga, dan iya ya Miss, bagus ternyata. Gitu. Udah kan. Akhirnya, ya itu tadi, saya penasaran, cara nulisnya gimana ini. Nah, akhirnya, di situ ada tombol ini yang di sebelah kanan ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ada tulis, ada buat cerita baru, cerita saya, kontes menulis. Kalau buat cerita baru itu berarti kita mau nulis, bikin cerita. Kalau cerita saya itu berarti cerita yang sudah kita publish. Kalau kontes menulis itu ikut lomba, istilahnya ikut lomba. Tulisannya kita dilombain. Nah, akhirnya saya penasaran, saya bikin cerita. Karena saya suka novel, jadi saya mulai cerita nulisnya itu nulis novel. Cerita tentang anak-anak remaja gitu. Nah, di situ saya udah punya profil, di sini saya udah punya akun, profil masukin semua, mulai nulis. Kemudian, kenapa saya mau nulis? Tadinya tuh saya juga sebenarnya iseng. Nulis apa gitu ya. Terus, akhirnya oh ya, karena saya suka novel, saya coba cerita tentang anak-anak SMA, sekolah, terus tentang percintaan, terus tentang persahabatan, kayak gitu. Akhirnya saya nulis, pertama itu saya buat kerangka ide cerita gitu kan. Kita harus bikin ide cerita. Ide ceritanya ini mau kita bawa kemana? Misal ceritanya anak SMA, persahabatan, terus ketemu pujaan hati, kuliah bareng atau apa kayak gitu-gitu. Pokoknya ide ceritanya harus disusun dulu. Karena kalau kita nggak bikin ide cerita itu, pasti di tengah-tengah itu ngeblank. Habis ini ngapain lagi ya ceritanya? Terus menentukan tokoh. Misalkan tokohnya dalam cerita ini mau ada berapa. Misalkan tokoh utama, cewek cowok, terus sahabat-sahabatnya, kayak gitu. Genrenya mau seperti apa? Mau romance, mau kayak komik tuh apa ya? Lucu-lucu gitu lah, bukan cerita-cerita lucu gitu, atau yang bagaimana, itu terserah. Alur cerita juga harus ditentukan. Mau alurnya maju saja, let's flow gitu, atau alurnya maju mundur. Maju mundur itu seperti ini kenapa berarti ya Bu? Ada yang tadi ada presenting. Oh yang presenting. Kamu masuk presenting lagi aja. Oke. Terus alur cerita kan mau pakai alur maju atau alur maju mundur itu terserah.
Terus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Karena platform Wattpad itu kan kebanyakannya anak-anak remaja, jadi saya memakai bahasa sehari-harinya mereka. Jadi nggak terlalu baku juga sih sebenarnya. Jadi itu saya ngikutin dari yang saya baca, saya pelajarin dulu, oh bahasanya kayak gini, ternyata boleh gitu Pak. Udah, jadi saya pakai bahasa sehari-hari. Terus membuat cover buku supaya menarik perhatian pembaca. Karena kalau kita bikin cerita di Wattpad, kita itu nggak cuma sekedar nulis. Habis nulis, kita harus nentuin sinopsis juga. Dan harus ada cover. Kalau tidak ada cover, si tulisan yang punya kita itu nggak akan kepublish. Seperti itu. Nah, hal kedua yang dilakukan, biasakan menulis apa saja yang ada di pikiran. Sebenarnya boleh ditulis di kertas, ditulis ketik di laptop, atau terserah Bapak Ibu mau nulisnya di mana. Terus yang kedua, jangan pernah membuang skrip yang sudah tidak terpakai, karena pasti itu nanti suatu saat pasti berguna. Oh, kemarin tuh saya nulis tapi nggak jadi ditulis, itu bisa dibikin cerita lagi nanti. Oh, yang ini saya maunya kayak gini deh, kayak gitu. Kemudian, nah itu tadi kalau yang belum punya akun, harus ada akun Wattpad-nya. Caranya gampang, cuma tinggal pakai email, terus nanti akunnya sudah ada. Kalau kita pengen publish cerita, kita harus punya akun dulu. Yang jelas, nama kita, terus misalkan mau dikasih, akun sosial media juga boleh, ditambahin buat media kita kalau promosi. Di Wattpad tuh enaknya gini, kita bisa publish cerita di platform Wattpad, terus bisa juga nge-share ke sosial media yang kita punya. Misalnya kayak Facebook, Twitter, blog, baru itu sih yang ada 3. Tapi kalau mau masuk pun ke Instagram juga bisa, tinggal di-copy link Wattpad punya kita, ditaruh di situ. Jadi nanti setiap orang yang membaca biografi akun Instagramnya punya kita, itu bisa langsung ngeklik, nanti langsung masuknya ke akun Wattpad punya kita, kayak gitu. Nah, terus kemudian tulis dan siapkan sedikit sinopsis cerita yang sudah kita buat. Agar menarik pembaca, kita harus punya sinopsis yang bikin penasaran, kayak gitu. Nanti setelah menulis cerita sudah selesai, kita tinggal publish. Jangan lupa promosi, karena promosi itu menentukan kita berapa banyak readers yang ada di Wattpad itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah kalau mau buat akun Wattpad di gadget ya, di HP, itu downloadnya di Play Store. Cari aja tulis Wattpad, nanti keluar ada gambar logo UW gitu, warnanya orange. Kalau di laptop juga sama, tinggal ketik www.wattpad.com, itu nanti langsung ke link keluar yang tadi yang pertama. Itu nanti saya kasih tahu cara nulisnya. Nah, ini kalian di laptop bentuknya seperti ini. Ada jelajah, ada komunitas, telusur, terus login, pilih bahasa itu platformnya mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris terserah, itu boleh bebas. Kalau jelajah itu buat kita nyari ceritanya tuh banyak, ada genre, ada puisi, ada romance, ada komedi, ada thriller, jadi itu banyak banget. Komunitas readersnya juga banyak, bisa di searching di situ. Kalau Bapak Ibu sudah punya Wattpad, sudah punya akunnya. Nah, di situ ada pilihan, mulai membaca atau mulai menulis. Kalau mulai membaca, berarti kita bisa baca punya karya-karya orang yang sudah ada di situ. Kalau mulai menulis tadi, seperti saya, karena saya sudah mulai menulis, sudah punya akun, tampilannya kalau di handphone seperti ini. Nah, ini saya punya cerita itu sudah ada 2, sebenarnya 2. Cuman yang saya publish itu baru 1, dan itu reviewnya udah lumayan. Kalau di HP, karena dia bentuknya panjang, ini saya potong-potong biar kelihatan. Nah, yang pertama itu pasti itu ada nama, word tuh
hasil karya kita. Karena aku sudah punya 2, jadi itu sudah terhitung ada 2 works. Reading list itu berarti buku yang kita masukin ke library, istilahnya tuh apa ya, arsip ya. Karena aku suka buku itu, jadi aku masukin ke arsip. Tapi kalau nggak dimasukin ke arsip pun juga nggak masalah. Itu ada di bagian nomor 2 itu yang paling bawah, itu yang ada gambar garis 3 itu. Nah itu tuh library, berarti yang sudah kita baca semua tuh bukunya ada di situ. Seperti itu. Kalau yang di tengah, yang gambarnya pensil atau ballpoint lah itu, nah itu buat nulis. Buat nulis. Contohnya kayak yang di tengah. Di tengah kalau saya klik gambar si pensil itu di situ ada edit another story atau create new story. Kalau create new berarti saya saya buka cerita baru. Kalau misalkan edit another story, berarti saya mau lanjutin cerita yang sudah saya tulis. Seperti itu. Terus ke bagian ketiga, ada gambar lonceng. Lonceng itu notifikasi ketika ada orang yang baca dan nge-vote hasil karya tulisan kita. Kita bisa lihat di situ. Nah, di situ tuh kita bisa lihat berapa yang nge-vote, berapa yang ngebaca, itu dari gambar lonceng tadi. Kalau ada message itu biasanya ada readers. Kalau kemarin itu saya sempat ada message dari readers, Kak lanjutin ceritanya Kak, ini lagi seru Kak, nanggung banget kayak gitu. Pasti ada yang komen, itu pasti di message masuknya. Kemudian nah, ini novel yang sudah saya publish, itu ada 2. Judul yang pertama itu You Are My First and Last Love, itu sudah ada 55.700 sekian ribu yang baca. Yang nge-vote udah 1,6. Novelnya itu sudah ada 67 part. Kalau udah dibikin buku sih udah tebal banget kayaknya. Tapi itu ceritanya belum selesai sebenarnya, dikit lagi. Yang kedua, itu saya masih sedikit, masih 291 readers. Yang nge-vote-nya juga masih sedikit. Udah sih sampai situ. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Oke. Teman-teman mungkin bisa berbagi pengalaman juga, atau tadi yang disampaikan Agnes, apa itu mungkin masih bingung, ya Nes ya? Masih asing banget, mungkin ada sih, mungkin yang di sini saya tahu, di sini sudah ada yang tidak asing dengan Wattpad, nanti bisa berbagi, atau mungkin kalau memang sudah tahu, saya kok mengalami kesulitan nih gitu dengan ketika menulis di Wattpad gitu. Nah itu kita sambil bisa berbagi, bukan kita lebih pintar ya Nes ya, tetapi kita bisa berbagi. Agnes yang sudah mungkin lebih tahu, atau mungkin teman-teman yang sudah lebih mungkin sudah lama juga di Wattpad bisa berbagi atau bisa sharing dengan kita yang saya itu termasuk awam juga dengan Wattpad, punya akun tapi nulisnya sekali-sekali saja, mungkin banyaknya readers. Nah, sambil tunggu teman-teman, silakan, ada yang ada beberapa yang sudah bergabung, saya belum tahu banget, ini ada Pak Dede Suhairi, ada siapa ini ya, Pak Rendra sudah bergabung dari Jakarta, Ibu Sri. Selamat pagi Bu. Pak Rendra ya. Oke. Kemudian silakan Bapak Ibu. Ya, sambil Bapak Ibu yang kepengen bertanya tentang Wattpad, tadi penjelasan Agnes dari awal sampai akhir. Sebenarnya sambil nunggu ya Nes ya. Sambil nanti teman-teman kalau mau chat nggak apa-apa, langsung aja dihidupin mikrofonnya. Bu, saya mau tanya tentang ini, atau teman-teman mau bertanya tentang ini, atau sharing ini boleh. Ini ada siapa ya tadi? Selamat pagi Bu Haryani dan Bu Agnes. Oke, selamat pagi Pak Dede. Pak Dede, boleh sambil nunggu, dari mana Pak? Maaf kalau saya tidak. Saya dari Bogor Bu. Oh, dari Bogor. Wow. Oke, selamat pagi Iya, Pak Dede. Ya, selamat pagi Bu. Nah, ini tentang Wattpad ya Bu? ya, Ya, betul Pak betul, Dede, Wattpad.
Pak Dede, Kebetulan saya juga sudah punya akun. nah gitu. Keren. Gimana Pak? Pengalamannya Pak? Cuman emang hobi menulis itu kan harus punya kayak semacam inspirasi gitu ya. Oke, ya. Menumbuhkannya susah ya Pak ya? Atau bagaimana? Bapak mencari idenya? Sudah menulis Jadi atau saya belum? juga emang sudah menulis Bu, sudah menulis. Ya, oke. Kebetulan saya emang ada seperti kebetulan kan saya masih sekolah juga, masih kuliah. Oh gitu, oke. Jadi saya ada project untuk menulis, jadi saya menggunakan Wattpad ini gitu. Oke. Tapi sampai sekarang sih belum ada belum menulis lagi sih, baru mungkin ada kalau kurang lebih ada 5 tulisan. Oke. Maaf teman-teman yang itu diem dulu ya. Sebentar ya, maaf nanti saya mau. Ibu Fitri, oke, sebentar. Lanjut Pak Dede. Kemudian saya mau bertanya Bu, apakah emang Wattpad ini komersil, bisa kayak misalkan kita bisa menghasilkan uang gitu, atau hanya untuk menulis saja itu? Oh, kalau sejauh ini yang saya tahu, ini sih tidak menghasilkan uang ya, karena Wattpad itu ada kayak kontes penulis. Kontes penulisnya itu kayak perjanjian kita sama penerbit. Saya pernah ngikut kemarin tahun 2019 itu Wattpad punya saya tuh terpilih masuk ke Wettis 2019. Saya sempat ikutan kontesnya, cuman emang nggak menang. Tapi di situ ada penawaran kayak gini. Misal kalau kita masuk ke 10 besar, kalau nggak salah itu bisa cerita kita diterbitin langsung ke Gramedia kayak gitu. Jadi kayak ada income-nya dari situ sih. Kalau untuk kayak kita dapat uang dari Wattpad-nya sih enggak ya kayaknya. Karena saya belum pernah dengar kayak gitu. Setahu aku kan karena aku temenan juga sama penulis-penulis di Wattpad sih, mereka karena sering nulis dan buku mereka udah launching banyak juga di Gramedia. Mungkin income-nya dapatnya dari situ. Kayak gitu. Kalau untuk platform Wattpad-nya sih tidak menghasilkan uang. Kayak gitu. Dari platformnya tidak. Oke. Tidak. Kalau yang konsep yang ditulis di itu Gramedia itu secara pribadi atau kita menaruhkan ke Gramedia mungkin kayak cetak buku gitu. Iya, cetak buku. Misal kita kalau mau, kita nih bukunya aku pengen nerbitin dong ke penerbit, ya kita cari masukin langsung ke redaksi penerbit. Kayak misalkan kalau di Wattpad tuh ada Coconut Books, terus ada Darmizan kalau nggak salah, so, apalagi itu banyak banget yang Wattpad yang kerja sama Wattpad lebih cepat ya ketimbang harus masuk ke penerbit yang udah ngehits itu pasti susah banget karena kan saingannya juga banyak. Mayor lah. Iya. Mizan. Iya, Mizan. Ya, itu mungkin agak sulit, tapi ketika yang tidak semajor mayor mereka mungkin bisa ya. Ataupun kayak ada penerbit yang tinlit itu kan banyak ya sekarang. Banyak banget. Mungkin kalau mau coba berarti nggak ada ketika gini, kita pembaca misalpun 2 juta atau 1 juta gitu. Jadi hak itu file itu ada di kita kan? Filenya ada di kita. Oke. Paling nanti orang mungkin Wattpad-nya akan ngirim kayak email gitu. Oh ternyata cerita kamu bagus nih, boleh nggak maksudnya dipublish? Nah itu nanti mungkin beda lagi urusannya. Karena aku belum pernah ya, karena aku baru masuk kontesnya gitu. Jadi belum menang. Jadi kalau misalkan menang mungkin saya bisa sharing lagi. Oke, paling tidak ide kemudian perjuangan kamu untuk bikin tadi 67 part itu kan sebenarnya juga dipikirkan, oh sekarang mau cerita apa nih gitu lanjutnya dari kemarin. Nah, ketika kamu nulis, ketika ada banyak vote, itu kan berarti kan banyak permintaan tuh. Banyak permintaan, ya betul. Lanjutin dong ceritanya gitu-gitu. Vote-nya itu. Iya, karena Karena ya di vote, terus mereka kan komen, Kak ini ceritanya lanjutin dong kayak gitu. Aku kok penasaran ya itu kok tokoh pertamanya kenapa? Ya pasti kan gitu, karena kan orang pengen tahu ceritanya. Tadinya juga awalnya saya cuma iseng, ya itu tadi karena saya iseng, terus kok ternyata readersnya banyak juga ya, dan ada permintaan dari readers,
Kak lanjut gitu. Ya itu yang bikin saya termotivasi. Udah deh, tak lanjutin ceritanya. Sampai akhirnya sampai banyak udah 67 part. Itu tuh saya juga nggak nyangka, kok saya bisa ya saya nulis gitu. Padahal juga saya tidak merencanakan saya mau nulis novel. Enggak, itu saya emang iseng aja sebenarnya. Tapi ternyata readers banyak yang minta saya nulis lagi, terus ceritanya mereka pengen lanjut, ya otomatis ya udah deh, aku coba nulis lagi. Ternyata udah banyak juga kayak gitu. Ternyata bisa menulis juga gitu ya. Iya, makanya itu juga nggak nyangka sebenarnya. Oke, Pak Dede ada lagi? Jadi inspirasinya juga banyak Iya, juga betul. ya. Inspirasinya tuh dari readers itu sih sebenarnya. Gitu. Dari readers ya. Oke, pengalaman Pak Dede? Soalnya kadang mau mulai menulis itu kadang susah. Iya, emang. Cari ide besar ya, ide mau apa gitu, kan harus ada. Mungkin kita juga harus rajin baca gitu. Ya, salah satunya. Nut, kalau di Wattpad itu apakah memang khusus fiksi? Enggak, jadi itu banyak macamnya. Kalau misalkan Bapak Ibu suka nulis puisi, nulis pantun, itu juga bisa. Oke, berarti Nulis bisa thriller, suka cerita horor nih, aku sukanya bikin cerita horor, nggak apa-apa. Mau cerita romance, nggak apa-apa. Cerita jenaka boleh, bebas. Itu platformnya bebas. Oke, terima kasih Pak Dede. Kebetulan saya juga nulis puisi. Nah, makanya. Genre lain ya. Oke, ya. Tapi saya kebanyakan sih review ulasan-ulasan gitu. Oke. Iya, kalau nge-review juga bisa, Bu. Nge-review dari cerita novel yang udah kita baca juga ditulis di situ, kita bisa kasih tulisan. Nggak harus kita bikin cerita sih sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Dede. Ada yang lain Bapak Ibu yang mau bertanya? Nanti Pak Dede kita sambung lagi Pak Dede. Terima kasih. Mas Dede ya. Masih kuliah. Tua banget ya. Oke, ada yang lain? Ya Mas Dede aja. Oh Mas Dede. Karena Bogor ya? Kuliah di mana Mas? Bogor Bu. Oh di Bogor. Oke. Ada yang lain? Waktu tadi ada yang sudah nyalain mic. Barangkali mau bertanya. Tadi ada Lia mungkin. Ada yang nyalain mic. Bu Yuli, namanya Bu Yuli. Bu Yuli ya tadi. Oh, Pak Narendra mungkin barangkali tadi sudah nyalain mic. Boleh. Misalkan mau tanya nih. Nah, sebelum nulis nih ceritanya kan misalnya kan cari inspirasi nih ceritanya sebelum nulis. Nah, yang pertama itu enaknya kita menentukan karakter dulu atau menentukan plotting dulu. Menurut misalnya selama nulis di Kalau aku sih kemarin pertama nulis itu aku nentuin karakter dulu ya. Karena kalau kita karakternya nggak tahu, nanti lanjutin ceritanya bingung lagi. Kayak gitu. Karakter jelas ya. Karakter harus jelas. Misalnya karakter tokoh utama ini antagonis atau protagonis atau kayak apa kayak gitu, kita harus lebih nguatin karakternya dulu supaya nanti ketika kita lanjutin cerita di part kedua dan selanjutnya itu kita udah punya bayangan, oh karakternya dia tuh seperti ini, jadi harusnya kayak gini terus, stabil istilahnya ceritanya kayak gitu. Terus kalau ini Miss, kalau genre-nya menurut Miss itu di Wattpad yang banyak apa ya? Maksudnya genre romance, percintaan atau misteri atau gimana? Kalau selama Miss nulis di Wattpad? Kemarin itu yang saya lihat sih lagi booming apa? Lagi booming itu romance. Thriller juga lumayan. Thriller juga lumayan banyak. Agak rumit ya thriller ya. Tapi aku nggak suka karena ceritanya agak rumit sebenarnya. Sukanya yang ini ya, romance ya. Romantis ya. Banyak yang baca. Soalnya readersnya lebih banyak romance. Oke, berarti ya ngikutin pasar ya. Iya betul, ngikutin pasar aja betul. Kalau pengen cepat booming ceritanya ngikutin pasar. Sesuai kebutuhan aja ya, kebutuhan pasar ya. Iya betul. Oke, Miss, Miss, jawabannya Miss. Siap. Indra. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke. Ada yang mau ini tadi ada yang sudah pernah menulis itu Ibu Wulan. Tidak tahu Wulan ada di sini apa enggak? Ibu Wulan itu dia pernah bercerita kalau dia sudah menulis di Wattpad. Renata mungkin barangkali dari Jati Barang, saya kepingin tahu tentang pengalaman nge-share ke anak-anak. Jadi di Jati Barang itu anak-anak tuh hebat loh.
Jadi guru bahasa Indonesianya dengan pustakawannya, dengan kepala sekolah itu nge-share ke anak-anak tentang Wattpad. Nah, kemudian anak-anak itu dianjurkan untuk menulis di Wattpad. Jadi barang. Dan sekarang halo, iya, bagi hai ini Miss Renata. Miss Renata. Hai Bu. Nah, hai Renata. Barangkali mau enggak anu boleh kameranya. Enggak, Bu. Oke. Biar aja. Nah, kalau untuk Jatibarang sendiri sih, saya itu sebenarnya tahu Wattpad itu dari anak-anak semenjak pertama kali kerja di Jatibarang. Iya, saya baru tahu waktu 2018 anak-anak nanya, Miss punya Wattpad nggak? Saya bingung Wattpad itu apa kan? Miss coba download deh, baca-baca di situ, seru ceritanya. Saya coba bikin akun, download, terus saya sempat ngeliat beberapa karya anak-anak di, kalau nggak salah nama akunnya itu Pena Jatibarang. Pena JTB kalau Jadi gabungan ya? Pena. Gabungan. Iya itu gabungan. Okay. Itu dikelola sama Miss Elsa Aryani. Kebetulan sama Bu Puji juga kerjasama di situ. Kepala sekolah Anak-anak ya? digabungin jadi satu. Iya, kepala sekolahnya. Untuk apa yang bikin Wattpad itu sebenarnya saya nggak ngedorong anak-anak sama sekali. Saya cuma ngedorong anak-anak untuk ya kalian baca-baca buku aja gitu, siapa tahu nanti jadi inspirasi kalian untuk menulis, entah itu menulis novel ataupun karya sastra lainnya kan. Ya gitu sih Bu, jadi anak-anak yang saya tahu yang bikin yang bikin cerita di Wattpad itu cuma 2, yang waktu itu Miss Agnes pernah di Jatibarang ya, ada Yehuda sama Maiden. Ya betul. Maiden, nah ya itu cuma 2 orang aja yang saya tahu sampai sekarang sih. Dan belum ada lagi. Stabil ya, maksudnya. Tapi itu gabungan ya? Yang kalau yang gabungan itu saya nggak tahu siapa aja orang-orangnya. Okay. Kalau untuk guru-gurunya Ibu Puji menulis, kepala sekolah, sama Miss Elsa Aryaninya juga ikut nulis sih. Kalau saya belum masih juga jadi pembaca. Tapi paling juga ngerti, mendukung gitu ya, dia nggak asing lagi. Iya. Ya, paling nggak sayanya udah nggak asing lagi sama Wattpad itu apa, jadi sayanya mendukung anak-anak. Silakan kalau emang mau menulis, ya ayo menulis, jangan ditunda-tunda gitu. Oke. Sip, terima kasih Miss Renata. Itu dari Jatibarang ya? Iya Bu. Ya, oke. Dan anak-anaknya pas kita ke sana ya Nes ya, itu iya betul. Wah hebat banget. Jadi menulisnya juga beberapa buku ya, keren-keren ya. Salah satu yang tertarik dengan Wattpad itu ya. Oh iya Bu, tahun ini juga mau nerbitin buku lagi dari BPK Penabur, karya-karya siswa sama karya guru-gurunya. Gitu sih Bu. Gitu. Iya. Dan teman-teman yang lain juga jadi terpadu ya. Yang lain juga dari kita juga dari sisi pribadi. Tadi kalau tadi di join nih Miss Renata dengan gurunya itu kepala sekolah memang bagus banget. Dan mungkin saya tahu di grup ini tuh ada juga yang sudah berhasil muridnya, siswanya itu sampai dicetakin di Gramedia. Bukan, kalau dicetak jadi buku. Sebenarnya nggak tahu mau berbagi apa tidak. Jadi ada dari Jakarta ini siswanya itu sudah diterbitkan dengan mayor label dan itu sudah ada di toko Gramedia. Nggak tahu nih kalau saya japri atau bagaimana kalau mau berbagi, bagaimana anak-anaknya itu stabil untuk menulis dan sampai ke dicetak di mayor. Jadi mayor label. Jadi itu kan suatu prestasi dan bagus juga buat anak-anaknya. Jadi itu. Jadi sambil masih ada waktu, masih ada yang lain bertanya atau misalkan sambil nunggu misalkan teman-teman yang mau sharing, berbagi atau bertanya, bisa nyalain mic-nya tentang khusus hari ini memang terus Wattpad. Tapi kalau sampai mau berkembang ke penulisan, tadi kayak itu idenya bagaimana mendapatkan ide untuk menulis. Tadi kan misalkan juga bilang karakter harus memang ide dulu. Jadi saya tahu sih dia agak Korea-Korea gitu ya Nes ya. Iya. Harus agak Korea-Korea gitu deh. Emang dia sukanya cerita Korea dan hal tentang Korea. Tapi tidak apa-apa itu apapun kan ide-ide dasar gitu. Oke. Karakter ya tadi Nes ya. Ya karakter itu sebenarnya harus jelas. Jadi kalau kita nggak nentuin karakter dulu, nanti untuk lanjutin ceritanya bingung. Dan pembaca juga bingung. Ini tuh gimana sih maksudnya karakternya kok
kadang gini kadang gitu, itu kan bikin orang males baca jadinya kayak gitu. Berarti nama misal pun siapa itu karakter Iya. kayak gitu. Jadi aku udah bikin coretan dulu nih sebenarnya. Misalkan di situ ada namanya siapa ya, misalkan Marion gitu. Si Marion itu anaknya cantik, cerdas, tapi kayak gimana gitu. Udah, pokoknya tiga. Jadi dia punya sifat seperti ini. Terus nanti yang satunya lagi misalkan Dion gitu. Dion tuh anaknya tegas, jutek atau apa gitu. Nah, kan kita punya karakter tuh. Jadi nanti ceritanya tuh pasti jelas gitu. Apalagi kalau ceritanya anak-anak sekolah kan kayak gitu ya, berantem lah, temennya ribut lah, kayak gitu-gitu, sahabatnya kayak gitu-gitu. Oke, sip. Ada yang lain teman-teman? Jawab sekitar 15 menit lagi. Kalau kita mau nempatin waktu. Oke, Miss Lia mungkin mau berbagi? Oke, Bu. Mau nanya dong Miss Agnes, kalau misalnya ini mandek nggak mood atau mandek ceritanya gimana gitu, apa yang dilakuin gitu, misalnya kayak nge-refresh diri gitu, kayak cari terus misalnya kemudian kayak tadi pasar itu suka kan yang romance yang apa gitu, nggak bisa ketebak gitu, terus bisa nggak tiba-tiba nih kita emang membelokkan plotnya itu gitu, jadi kayak awalnya tuh pengennya endingnya kayak bukan ending ya, awalnya tuh part yang gini pengennya kayak gini, tapi karena pasar itu kayak nebak-nebak terus kita juga kayak ngikutin pasar itu kayak gitu nggak? Enggak, kadang aku bikin alurnya lawan sama yang pasar mau. Kadang misalkan, Kak ini dibikin kayak gini dong, tapi ternyata nggak seru deh, kayak kalau kayak gini ketebak banget gitu kan ceritanya. Kak bikinnya berlawanan sesuai dengan readers request itu, aku kadang suka nggak ngikutin. Tapi mereka jadi gemes gitu kan sama cerita. Ih, kok jadi kayak gini sih gitu kan. Akhirnya mereka penasaran lagi buat baca cerita selanjutnya, kayak gitu sih. Kalau ketika saya lagi nggak mood nulis, itu saya ngelakuin hal-hal yang saya suka dulu. Saya biar ngapain kayak baca buku atau nonton film dulu, kayak cari inspirasi lain gitu. Nanti ketika mood itu ada langsung kerjain gitu. Aku sempat stuck sih, makanya itu nggak selesai itu cerita sebenarnya. Sebenarnya harusnya sudah selesai itu tahun kemarin. Harusnya aku tuh target 1 tahun tuh harusnya udah kelar. Tapi ternyata sampai sekarang aku belum kelar-kelar itu karena nggak moodnya itu lama juga. Ini lanjutin ceritanya bagaimana kayak gitu. Tapi sudah mikirin endingnya nggak? Kalau endingnya sih aku udah mikirin. Endingnya mau pakai kayak gimana. Tetap semangat, Bu. Iya. Jadi Mas Dede sudah ngasih semangat tuh, Nas. Mikirin endingnya itu ya. Tapi endingnya harus bahagia ya. Oh, Nggak juga, kan romance ada yang sedih juga. Nanti kecewa ya kalau sad ending. Oke, ada lagi? Sudah Miss Lia? Udah, thank you, udah. Oke. Ada yang lain? Mau mencoba bertanya? Barangkali mau ceritanya nggak harus kayak saya novel, itu dongeng juga bisa. Nggak harus. Ayo, gimana? Ayo, silakan. Aku dong. Aku mau nanya dong, Miss Agnes. Boleh. Kan aku dulu pernah tuh coba-coba bikin Wattpad ya. Itu kan dulu itu kan kayak kalau pas bikin itu kan kayak males banget. Terus kok bisa gitu Miss Agnes tuh ngerjain sampai bener-bener selesai. Terus sampai semangat. Apa sih yang buat semangatnya gitu loh? Apa itu sih tadi. ada apanya gitu. Aku tuh kalau bikin kadang tuh ya males banget gitu loh. Terus kayak bikin Wattpad itu kayak cuman setengah udah berjalan setengah ya udah nggak lanjutin lagi kayak gitu loh. Jadi kayak asal males banget. Gimana coba idenya? Apa yang membuat dirimu semangat gitu? Yang bikin semangat itu ya tadi readers. Awalnya tuh pertama pas aku nge-publish part pertama itu ya yang baca cuma 3. Kok nggak nambah-nambah ya? Kayak gitu kan? Itu bikin kita down. Itu kita bikin kita down sebenarnya. Ya kita jangan lihat, ya udah sih kita mau nulis gitu tuh, maksudnya jangan lihat siapa yang suka, siapa yang baca, siapa yang nge-vote kayak gitu-gitu. Ya udah aja nulis terus, lanjutin ceritanya, banyak-banyakin promosi kayak di Facebook, kayak di Instagram kayak gitu-gitu.
terus promosi ke teman-teman, baca dong cerita aku, komen dong gitu, bagus nggak ceritanya, kayak gitu-gitu sih. Kalau aku waktu pertama gitu, nggak tahunya selang berapa bulan langsung boom, banyak banget yang baca kayak gitu. Strategi ya Nus ya berarti ya? Iya. Sinopsis tadi, sinopsis itu dibikin setiap di awal aja Bu, di awal. Oh, di awal aja. Okay. Jadi kita, jadi kan karena kita sudah bikin ide, cerita pertama seperti ini, tengahnya gini, akhirnya seperti itu, kita rangkum, terus dibikin sinopsis. Ya itu, sinopsisnya tuh yang konfliknya. Jadi orang tuh penasaran, kok ceritanya ini kenapa ya gitu kan? Jadi bikin orang penasaran. Kayak gitu. Dari awal tuh sudah memikirkan kerangka besarnya ya? Iya, betul. Oke, tapi di tengah-tengah itu reader bla bla itu hanya sebagai cerita-cerita gitu. Ya, betul. Okay. Jadi jangan fokus lihat readers kok dikit ya, kok nggak ada yang baca ya. Jangan sedih, maksudnya jangan karena kok nggak ada yang baca ya. Mungkin karena kamunya kurang promosi. Sebenarnya sih itu, koreksi diri sendiri. Oh, aku kurang promosi nih kayaknya nih. Aku harus promosi gimana caranya supaya readersnya kita tuh banyak kayak gitu. Oh, oke. Oke. Sudah punya akun ini Miss Johanna. Kenapa Bu? Sudah punya akun Wattpad. Sudah coba? Sudah punya, tapi saya lupa ini. Dan lanjut. Punya. Oke, thank you Miss Agnes, Bu Yayan. Oke. Sip, ada lagi? Ada Bu, saya Bu. Oke. Silakan. Ini siapa ini ya? Helena. Iya, Helena. Ya, dulu saya pernah nulis Bu, lagi pas SMA. Itu kan tugas dari sekolah tuh, kelas 10. Itu tuh suruh bikin cerita gitu kan, kayak novel gitu. Cuman saya tuh pas udah bikin bagian awal sih udah ya Bu, pas pertengahan itu tuh kayak ganjil gitu loh, Miss. Jadi awal tuh awal sih udah bagus lah alurnya. Terus pas pertengahan itu nggak tahu nih agak ganjil gitu loh. Nah, misalkan agak ganjil gitu, misalkan kita kayak nambahin kata-kata yang kayak kata-katanya itu keluar dari ceritanya itu, kayak misalkan kalau misalkan kayak istilahnya kayak ada kata-kata yang keluar dari itu, misalkan yang keluar dari zona itunya tuh, itu masih bisa ngelanjutin lagi atau gimana? Bisa aja sih. Kalau misalkan kita stuck di cerita, nah itu tadi, karena kan dari awal kita harus nentuin dulu nih kerangkanya mau kayak apa. Part 1 nih, bab 1 nih kita mau cerita tentang apa sih gitu. Misalkan kayak tadi anak sekolah pindah sekolah baru, ketemu temennya, terus punya sahabat. Udah sampai situ kita kembangin langsung. Jadi satu bab. Nanti kan udah tuh klik. Nanti untuk lanjutin yang kedua, jangan lupa review yang tadi kita udah tulis itu dibaca lagi. Karena nanti kalau kita nggak nge-review yang udah tadi kita tulis, tiba-tiba ngelanjutin, nggak nyambung sih ceritanya, pasti kayak gitu. Yang harus nyambung ya, oke. Jadi kita harus nge-review yang udah kita tulis pertama, dibaca dulu. Oh kemarin tuh terakhir sampai sini nih. Oh yaudah, berarti aku bikin dulu ini lanjutannya seperti ini, terus baru kita kembangin lagi di bab kedua, kayak gitu. Helena. Saya dulu sering buat sih, soalnya kan guru bahasa Indonesianya juga sering kayak nulis gitu juga sih Bu, kayak kasih ke anaknya, oh ini caranya begini, terus kita suruh ngerjain sendiri dan coba sendiri. Ya kayak gitu Pak. Oke. Nah, makasih Helena. Iya Bu. Oke. Nes, kalau misal ya kita punya ide untuk buat cerita, itu langsung buka Wattpad-nya, tipsnya, atau boleh di kertas. Tadi bilang boleh. Jangan hilang tuh kayak gitu-gitu. Iya. Itu kalau aku kemarin ngetik di laptop. Aku ngetik di laptop. Di luar Wattpad. Iya, di luar Wattpad. Itu kan nanti kalau kita udah selesai cerita, oh Dani udah kelar nih ceritanya. Ya udah, kita tinggal copy, masukin ke Wattpad, tinggal di paste. Udah. Terus publishnya di luar Wattpad. Di luar Wattpad bisa. Kalau kita takut hilang ya, maksudnya kita nulis dulu di laptop. Buat backup ya? Iya, buat backup. Kita nulisin di luar Wattpad, sudah selesai, nanti baru di copy. Baru di copy, dia nanti kan langsung publish.
gitu. Oke, sip. Oke. Ada yang lain? Bapak Ibu? Mau nanya sih, Miss. Boleh. Ini Mau nanya, oh, Miss Hana, oke. Yosi. Oh, Yosi, oke. Mau nanya nih, Miss. Boleh. Gimana sih caranya mendapatkan kepercayaan diri saat Miss tuh lagi nulis Wattpad gitu loh? Pernah nggak sih ngerasa minder waktu buat cerita itu, atau takut ceritanya tuh nggak menyenangkan gitu buat dibaca orang? Iya. Pernah nggak sih kayak gitu? Soalnya banyak ide tapi nggak bisa berani gitu ngungkapin. Pernah sih, aku pernah ngerasa minder. Ceritanya apa sih, nggak jelas banget ini aku pernah ngerasa. Iya. Cuman tapi pikir ya udah sih, karena aku coba nyoba nulis gitu. Kalau syukur kalau banyak yang baca bagus, kalau enggak ya sudah gitu. Ternyata tulisan aku banyak yang baca kayak gitu. Jadi maksudnya ya itu tadi, jangan lihat readersnya dulu, nulis aja apa yang kita punya, kita tulis. Mau ceritanya seperti apa, mau kayak gimana, itu nanti bisa diperbaiki. Jadi misalkan ada kalimat yang nggak sesuai gitu, kita bisa perbaikin lagi, bisa di remake ya ceritanya. Ya. Terus kalau misalnya menumbuhkan kepercayaan diri gitu biar mau nulis itu gimana sih, Miss? Apa ya? Gimana ya, Bu? Pede ya. Kalau misalnya ya. menumbuhkan kepercayaan diri, jadi kayak yakin gitu nulis tulisannya itu bakal baik yang baca. Sesuai ekspektasi. Kadang kan apa yang kita pikirin sama yang ditulis itu suka beda gitu loh. Ya. Ya itu nah, tadi. Itu gimana caranya? Percaya diri sih apa ya? Ya pokoknya apa ya? Aku sih bukan orang yang minderan ya. Cender juga tadi. Jadi cuma coba aja gitu ya. Coba nulis ya. Karena iseng nulis sih ya sih. Iseng nulis aja sih ya. Kalau aku tuh kemarin karena iseng, terus anak-anak kok pada suka gitu. Terus akhirnya kenapa aku gak nyoba ya gitu. Barangkali apa yang aku tulis itu bisa aku tularin ke anak-anak. Cuman emang sampai sekarang juga anak-anak sih kalau nulis sih belum tertarik ke Wattpad ya. Mereka lebih senang ke cuma narasi-narasi gitu doang. Gitu. Cuman ya karena ya itu tadi, karena readers yang bikin kita jadi percaya diri, otomatis kan kitanya juga pede gitu. Oke. Makasih ya, Miss. Terima kasih Yosi. Ada yang lain Bapak Ibu yang dari dari Metro ini Bu Juli, itu dari Metro. Kemudian tadi mana ada ya? Ada Pak Nanan. Kemudian barangkali Yuni Graciela dari mana ya? Saya belum pernah dengar suara ini, nama ini. Yuni Graciela. Halo kali. Graciela. Oke. Masih ada waktu sedikit, sekitar di jam saya itu 7 menit. Oke, sambil nunggu, misalnya mungkin nggak apa-apa, kan pasti mau bercerita tentang apa, tentang pengalaman ketika suka dukanya Wattpad. Suka dukanya nulis di Wattpad. Ini itu Bu Sri mau ngomong, silakan. Selamat pagi, Miss. Hai, pagi. Ya, perkenalkan Bu Sri. Kalau misalkan ya. Kalau misalkan di Wattpad itu kita harus di ke Wattpadin atau gimana? Gimana, Bu? Putus-putus. Kalau misalkan kita mau nulis di Wattpad, kita harus bikin dulu karangan di Word. Jadi semuanya di Word dulu, terus kita salin ke Wattpad, atau bisa langsung nulis di Wattpad ya? Bisa, nulis di Wattpad langsung bisa, tapi kita nanti nggak ada backup. Kalau kelemahannya sih gitu. Cuma kalau misalkan Bu Sri mau ada backup, kita punya itu nulis dulu di Word, bab 1 udah kelar, baru pindahin ke Wattpad, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung nulis di Wattpad, kayak misal, kadang aku juga pernah sih langsung nulis di Wattpad, itu aku nulisnya di HP. Jadi pakai HP, pas aku lagi di jalan, aku udah ide nih, lanjutin dulu di note, tapi jangan dipublish, itu bisa. Itu langsung disimpan sementara. Itu disimpan sementara, jadi kayak draft gitu istilahnya. Nanti kalau udah di rumah, terus aku ada ini lagi, baru aku lanjutin lagi. Gitu. Itu bisa langsung nulis di Wattpad. Oke. Jadi
supaya ada backup, Bu Sri, kayaknya mungkin lebih baik kalau logika saya di platform lain ya, mungkin di Word ya. Mungkin kalau misalkan Bu Sri nanti kalau sewaktu-waktu pas readersnya udah banyak, terus pengen nge-publish jadi buku, itu bisa karena kita punya backupnya gitu. Soalnya kalau di Wattpad itu nggak bisa di-download ya filenya. Oke, nah itu ada satu ya tips ya. Berarti Wattpad itu tidak bisa di-download. Jadi memang lebih baik kita di Word ya. Iya betul. Kalau mau punya backup kita harus nulis dulu di Word, baru kita pindahin gitu. Jadi itu istilahnya kalau di Wattpad tuh udah dikunci. Oke. Ada yang lain? Pak Nanan menyalakan mikrofonnya. Barangkali mau bertanya, Pak. Makasih Bu. Oke, terima kasih Pak Nanan. Pak Nanan? Oh tidak. Pak Nanan Burhanan. Dari Cianjur ya? Oke, Bapak Ibu masih ada yang lain? Oke, hari ini hari apa Bapak Ibu? Kartini. Buat yang perempuan-perempuan di sini, tapi tidak hanya perempuan juga ya. Jadi selamat Hari Kartini. Dan barangkali yang sudah tidak, ini biasa pakai kebaya kenapa gitu? Karena terlalu enggak juga sih, karena nggak tahu juga tadi pagi ini saya ngobrol. Selamat Hari Kartini semuanya. Mas Dede buat perempuan di sini ya. Oke. Jadi kepingin aja pakai kebaya. Bawanya sih ya jangan ditanya ya. Oke. Hari Kartini hari ini tadi malam saya tahu, oh iya besok tuh 21 Hari Kartini ternyata. Dan sekarang tadi pagi di WhatsApp grup sampai ada gambar yang kan pakai ini ya, pakai masker ya. Jadi emang kodenya seperti ini. Tetapi sambil Bapak Ibu nanti kalau mau itu masih ada waktu sedikit dan sambil ngobrol juga. Ada seperti ini. Jadi kita harus berdamai dengan kondisi yang sekarang. Tadi yang seperti tadi itu. Jadi kondisinya seperti ini nih. Kita nggak boleh. Saya juga bisa sama teman-teman apa yang bisa kita lakukan lebih kreatif dari yang biasanya. Biasanya kita di perpustakaan atau mungkin sebagai guru atau sebagai apa ngajar ya istilahnya apa ya? Ya biasa ya, dan macam normal gitu tuh. Tapi dengan kondisi seperti ini yang tidak tahu kapan kita selesainya, kita bisa normal kembali. Jadi kita harus banyak ide apa yang harus bisa kita lakukan dengan kualitas kerjaan kita, dengan WFH kita itu seperti apa. Kan semuanya ada di kita, di kota kita, dengan apa yang ada, dengan komunikasi seperti ini juga kayak gini. Sapanya kita harus komunikasi seperti ini ternyata efektif ya teman-teman ya. Jadi kita bisa berbagi. Ternyata juga kita dikondisikan dengan sesuatu seperti ini dan ternyata kita bisa. Gini. Jadi kalau tidak dipaksa mungkin ya kita juga ya biasa-biasa saja dan mengerjakan, apalagi misalkan kalau kita bicara tentang perpustakaan, perpustakaannya belum bisa diakses, belum bisa apa yang ada juga nih, banyak sekali nanti teman-teman juga bisa di Instagram atau di web lain atau segala macam memberikan anak itu dibuka wawasannya. Kalau perpustakaannya secara fisik tertutup, itu bisa mereka membuka sumber source yang bisa mereka lakukan dengan gadget mereka. Dengan sekarang dengan kita di Jawa itu sudah sangat diuntungkan dengan mudahnya mendapatkan informasi yang di tangan kita itu mudah banget. Ada gadget yang mungkin kita punya sendiri, punya yang kalau anak yang masih kecil punya orang tuanya, tapi mudah. Tapi kalau ada juga kan dari sekolah-sekolah lain atau di pulau lain yang istilahnya tidak ada gadget, tidak itu akan sulit. Jadi kita itu sungguh beruntung, kita bisa akses manapun. Nah, itu yang dipakai nih. Jadi anak-anak itu kalau bicara tentang literasi harus diarahkan sekarang tidak literasi secara fisik, tetapi literasi secara digital. Nah, sumber-sumbernya itu. Jadi itu juga jadi PR-nya kita, terutama saya di Belakang Penakut, memberikan informasi yang banyak untuk bisa diakses ke anak-anak. Jadi tidak hanya yang kesenangan mereka saja gitu tuh, YouTube-an, tapi mungkin YouTube boleh di kita, tapi memberikan sesuatu yang menarik. Oke, nanti ternyata jadi banyak hal ya yang harus bisa kita lakukan ya. Jadi ini salah satu yang secara kita secara WFH kalau saya
banyak yang bisa kita lakukan. Sampai kadang mungkin kurang waktu. Ternyata bisa yang kita lakukan banyak hal di rumah. Gitu. Salah satunya tadi nih, kayak misalnya Agnes mungkin dia sekarang dengan banyak waktu bisa nulis ya Agnes ya, bisa nulis banyak kayak gitu ya. Bisa punya kemampuan banyak, bisa ngedit video, bisa bikin ini gitu, bikin sesuatu yang menarik. Itu banyak hal yang kita bisa lakukan. Oke, masih ada Bapak Ibu yang sharing bertanya tentang Wattpad, bisa Agnes? Itu tadi Pak Yusuf. Oke, ya. Oh Pak Yusuf. Pak Yusuf, monitor. Pak Yusuf join. Baru join dia. YouTube itu rajin menulis di apa itu? Di koran. Pak Yusuf? Pak Yusuf monitor. Miss, apa kabar? Hai. Sehat kabarnya? Halo. Oke, Pak Yusuf telat nggak apa-apa, tapi apa yang barangkali tadi sudah saya share, saya tahu sounding sih. Ada Yuni Graciela. Ada Pak yang mau di-sharing Pak? Atau saya hello saja? Nanti saja Bu. Oke. Oke, ya. Maaf soalnya ini mau terus. Tadi gangguan. Oke, nanti ketemu yang kedua ya Pak, yang meet yang kedua tentang dongeng ya. Iya. Oke, hari Kamis ya. Oke, Bapak Ibu jadi sambil nunggu yang lain barangkali yang mau itu hari kedua itu hari Kamis itu jam 10 itu tentang dongeng. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kita akan sharing tentang dongeng. Kalau dongeng kan mungkin jauh lebih dekat juga ya, teman-teman bisa sharing bagaimana dongeng. Jadi besok ada Miss Lia yang akan memandu, dia juga pendongeng juga. Kemudian sama Kak Hana itu juga pendongeng, dia storyteller, dia dosen. Oke, jadi kita nanti akan bisa ya mungkin kalau dongeng tidak, kayak begini nih yang menarik, suaranya harus seperti ini, kayak gitu. Oke, masih ada Bapak Ibu sebelum ditutup? Oh, dari Helena, Pananan Helena. Ya Bu. Helena lagi. Oke, cepat ya Helena ya. Kalau di TK itu kan anak-anak kan biasanya kan cerita tuh, tapi kan kadang ada yang bisa nulis sendiri. Itu kalau misalkan anaknya itu kan kalau di rumah kata mamanya suka nulis cerita kan. Nah itu kalau misalkan dikasih ke Helena, terus Helena masukin Wattpad, bisa nggak Bu? Oh, nggak apa-apa sih. Jadi kayak modelnya jadi barang itu dibikin platform khusus untuk anak-anak. Gabungan ya? Iya gabungan, nggak apa-apa. Dia nggak akan stabil ya? Anak TK ya? Kalau anak-anak kan mut-mutan ya nulisnya ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa karya. Bikinin akun tapi atas nama sekolah gitu misal. Oh. Tapi nanti kamu yang ngelola gitu. Oke. Nah, sorry terakhir, aku agak ngajak. Boleh nggak sih dimasukin di situ tuh foto gitu, ilustrasi gitu? Boleh. Sekarang tuh soalnya ada grafis ya, jadi grafis ya, tabel grafis. Nah, itu tuh di situ ada gambar-gambar yang menjelaskan. Jadi mungkin komik sih bukan, jadi grafis, novel grafis. Oke, sudah jam 11 lebih. Baik Bu, makasih Bu. Oke, terima kasih Lema. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Schedule kita sampai jam 11. Nanti kalau masih kurang ya, nanti kapan lagi. Oh, Lia, ada lagi Lia? Jangan lupa hari Kamis tanggal 23 seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayas. Berjumpa dengan saya, Jie. Welcome back to my channel. Oke. Hi guys. Lia itu adalah dia juara di pendongeng di APC ya. Iya Bu. Jangan lupa hari Kamis, jangan sampai terlambat, khususnya untuk Bapak Yusuf Arianto, jangan sampai terlambat. Nanti kita udah kalau telat harus dongeng Pak Yusuf. Pak Yusuf juga jaga juga loh. Siap ya? Kita belajar bersama bareng-bareng. Isi Biayas. Halo. Ini kan Bondan tanya untuk pengumuman lomba karya tulis HUT BPK Penabur itu hari kapan gitu loh. Gimana ya kelanjutannya? Anda ikut juga ya? Saya juga nungguin loh. Ya kebetulan saya juri. Sudah, saya tunggu aja nanti sudah final penjurian. Jadi sorry ya teman-teman yang tidak ada di penabur. Sudah penjurian final nanti kapan-kapannya panitia akan mengumum. Tapi sudah final.
Oh Oke. iya, soalnya Mr. Bondan menanyakan ke saya nggak tahu. Pak Eno juga tidak tahu, belum bertanya mungkin. Adalah ke saya, enggak deh, enggak. Oh itu ya, Siap. sorry. Oke, ada lagi Bapak Ibu sudah jam 11 lebih ngobrol kita. Terima kasih semuanya, terima kasih. Bu, Terima kasih untuk semuanya. hari Ya, ada Kamis Terima kasih itu banyak. Iya ya. Oh, ini Pak Dede mau ngomong, iya? untuk hari Kamis itu dengan link yang sama atau tidak ya? Linknya sama, yang betul. sama. Oh, link yang sama ya. Oke, ditunggu Oke, Mas Dede baik, ya. Bu. Sharing-sharingnya. Ya mudah-mudahan saya bisa hadir ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih buat bergabungnya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin selama 1 jam lebih 5 menit, 1 jam lebih 5 menit, banyak hal yang kita bisa lakukan. Namun ya sedikit banyak, apapun itu suatu ilmu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita ketemu hari Kamis. Terima kasih buat bergabungnya. Kita sharing bersama. Kalau yang seperti ini kita semakin kaya ilmu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu di link yang sama di hari Kamis jam 10. Jadi kalau supaya nggak telat, itu jam 9.45 itu kami sudah ready. Jadi mau coba linknya kayak tadi itu malah tadi jam 9.30 kami sudah coba, sudah beres. Jadi kalau mau coba-coba kita akan start jam 10 tepat. Ya Miss Lia ya, nanti Miss Lia akan memandu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bye. Bye.